Proses batik pewarna alami oleh Bapak Fatoni selaku owner Batiku. Tahap pembuatan kain batik pewarna alam ada 4, antara lain yang pertama proses mordanting, yang kedua proses pembatikan, yang ketiga proses pewarnaan, dan yang terakhir ada proses pelepasan lilin atau pelorotan. Yang pertama ada tahap mordanting. Mordanting adalah proses pengolahan dan mempersiapkan kain yang bertujuan supaya kain bisa maksimal menyerap bahan pewarna sehingga akan menghasilkan warna batik yang kuat dan tahan lama. Proses mordanting ada 2. Yang pertama untuk kain yang belum dibatik. Kain direbus dalam larutan mordan tawas, resep tawas 50-70 gram per liter pada suhu 65-70 derajat Celcius selama 45 menit. Yang kedua, untuk kain yang sudah dibatik. Kain direndam dalam larutan mordan tawas pada suhu dingin selama 10-12 jam. Lalu yang kedua ada tahap pembatikan. Pembatikan adalah proses pemberian lilin pada kain yang berfungsi sebagai perintang warna pada kain supaya bagian kain yang terdapat lilin tidak terkena warna ketika melewati proses pewarnaan. Jenis-jenis pembatikan ada 4 macam. Yang pertama ada rengreng atau lowong, yaitu proses membuat pola gambar bunga atau hewan yang dikehendaki. Yang kedua ada cecek atau isian, yaitu proses pekerjaan memberi variasi daun, bunga atau hewan. Yang ketiga ada tembok, yaitu pola pekerjaan menutup dasar kain. Dan yang terakhir ada biron, yaitu langkah penutupan bagian-bagian bunga, daun atau hewan yang dikehendaki setelah proses pewarnaan yang bertujuan agar hasil warna tersebut tidak hilang akibat proses pewarnaan selanjutnya. Lalu tahap yang ketiga adalah pewarnaan. Yang pertama membuat zat warna alam ZWA. Yang pertama ekstraksi, proses pembuatan zat warna alam dari kayu, kulit kayu, akar, bunga, kulit buah atau daun-daunan selain daun tom, nila, atau indigo vera. Lalu ada tahapan yang terakhir yaitu pelorotan atau pelepasan lilin. Yang pertama, kain batik dicuci atau dibilas terlebih dahulu dengan air bersih. Kedua, rendam batik dalam air yang sudah dicampur tepung kanji selama 20 menit. Ketiga, masukkan batik ke dalam air mendidih sambil sesekali diangkat dan dimasukkan lagi sampai tidak terdapat sisa lilin melekat. Dan terakhir, batik dicuci bersih dan dikeringkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kita mulai yang pertama sedikit tentang sejarah batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin itu umurnya sebenarnya tidak jauh dengan Trusmi, itu sudah 1 abad lebih. Jadi mulai ada batik Ciwaringin itu akhir abad 18. Dulunya sebelum di Ciwaringin, orang Ciwaringin belajar membatik itu di Babakan, namanya Ki Madamin. Sebelum ada pesantren, itu Ki Madamin yang dari Babakan, entah mondok di Lasem atau di mana, pulang mengajari batik. Termasuk orang Ciwaringin juga belajarnya di Babakan. Cuman berjalannya waktu di Babakan banyak santri, akhirnya ditinggalkanlah batik di Babakan, kemudian diteruskan oleh orang Kebon Gedang atau oleh orang Ciwaringin. Itu sejarahnya dari mulai akhir abad 18. Nah, kenapa tidak sehebat tidak sehebat Trusmi atau sehebat Kalungan? Karena memang pengrajin Ciwaringin ini sedikit, kemudian mungkin kurang dorongan lah dulunya dari pemerintah.